Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya, yang mungkin saat ini juga memang belum tahu ya. Secara dasarnya teman-teman itu belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Buat teman-teman YouTuber pemula yang saat ini sedang nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang sudah memberikan subscribe channel tutorial ini juga saya ucapkan terima kasih. Nah, seperti biasanya channel tutorial ini akan terus memberikan informasi dan juga edukasi ya buat teman-teman yang ingin mendapatkan subscriber dan juga ingin mendapatkan viewer di channel YouTube teman-teman tersebut ya. Nah, seperti biasanya juga di sini saya akan memberikan review yang untuk channel-channel pemula, yang mana tujuannya ini nantinya akan memudahkan teman-teman untuk lebih memahami hal-hal apa saja yang perlu teman-teman lakukan ya terhadap channel YouTube teman-teman. Sehingga itu nantinya akan membantu peningkatan subscriber dan juga peningkatan viewer pada channel YouTube teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah memilih channelnya Kids TV Channel ya. Nah, di sini saya sudah memilih channelnya Kids TV Channel, dan kalau kita lihat ya di sini ya, untuk channel Kids TV Channel ini saat ini sudah berhasil mendapatkan subscriber sebanyak 1180 subscriber ya, yang kalau kita lihat di sini untuk konten-konten yang dibagikan di channelnya Kids TV Channel ini, di sini membagikan konten-konten seputar permainan ya. Nah, yang mana permainan ini juga ini merupakan record sebuah permainan dari handphone seperti itu. Nah, ini menarik ya teman-teman ya, karena tidak sedikit juga nih dari teman-teman yang mungkin memiliki kesamaan jenis konten seperti ini ya di channel YouTube teman-teman ya. Nah, mungkin kalau secara simpelnya, secara sederhananya ya, memang untuk konten-konten seperti ini memang cukup sederhana ya, dimana kita hanya bermain di handphone, kemudian kita rekam layar gitu ya, kemudian kita upload ke channel YouTube kita jadikan sebuah konten seperti itu ya. Nah, tetapi teman-teman ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya, yang mungkin saat ini juga memang belum tahu ya. Secara dasarnya teman-teman itu belum tahu untuk jenis konten-konten seperti ini apakah kedepannya akan bisa dimonetisasi atau tidak. Kalau kita ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, kita harus mengetahui, wajib sekali untuk mengetahui dasaran-dasaran apa sih yang akan menyebabkan channel kita ini bisa mendapatkan penghasilan, atau apa sih hal-hal yang bisa membuat channel kita ini diterima monetisasi atau tidak gitu ya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Untuk Kids TV ini ya, kalau menurut saya ya, untuk channelnya Kids TV ini, untuk konten-konten yang dibagikan di channelnya ini, yang mana ini merupakan konten-konten sebuah permainan ya. Di sini saya akan coba play ya untuk membantu teman-teman ya untuk lebih memahami. Nah, di sini saya akan membahas secara kontennya ya. Nah, dari konten yang ada di channelnya Kids TV ini ya, memang ini sudah ditambahkan intro gitu ya, intro awal, kemudian ditambahkan lonceng subscribe seperti ini gitu ya. Nah, secara intro awalnya ini sudah dimodifikasi ya. Tetapi mulai dari bagian ini ya, video ini adalah video dari sebuah permainan ya, video yang dihasilkan dari sebuah permainan. Nah, untuk membuat konten yang seperti ini ya, ini penting kalau teman-teman membagikan konten-konten yang seperti ini ya, yang itu teman-teman record ya dari hasil permainan tersebut, kemudian teman-teman semata-mata langsung upload nih ke channel YouTube teman-teman tanpa dimodifikasi terlebih dahulu, itu akan membahayakan channel YouTube teman-teman tersebut ya. Itu akan terindikasi nantinya channel YouTube teman-teman itu akan ditolak monetisasi karena dideteksi YouTube terdapat konten berulang ya, konten yang digunakan ulang pada channel YouTube teman-teman tersebut gitu ya. Nah, tetapi kalau saya lihat ya, untuk channelnya Kids TV ini memang sudah ada teknik cropping lah ya. Teknik cropping di bagian framingnya ini sudah dimodifikasi, di mana ini sudah terdapat pembesaran ukuran ya, perubahan ukuran dari ukuran asli gaming ini ya secara framingnya. Nah, ini sudah dilakukan pembesaran. Tetapi ya, tidak menutup kemungkinan juga untuk bagian audionya ya. Nah, audio ini juga nantinya bisa menjadi indikasi untuk YouTube membaca konten-konten yang di bagian ini terdapat konten yang digunakan ulang. Karena secara audionya adalah real milik dari game ini sendiri gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, game ini kan tersedia di Play Store, sebuah pusat aplikasi ya untuk pengguna Android. Seperti itu ya. Nah, bisa saja yang mendownload game ini itu lebih dari 10 orang atau bahkan lebih dari 100 orang ya. Teman-teman bisa lihat di rating dari video tersebut. Sudah berapa banyak video tersebut di-download atau digunakan. Nah, dari sekian banyak downloader yang sudah mendownload game tersebut gitu ya, teman-teman mungkin bisa bayangkan, mungkin ada di antara mereka yang juga membagikan konten-konten ya yang serupa dengan game ini ya di channel YouTube mereka.
Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini indikasinya bisa saja akan terindikasi konten yang digunakan ulang juga. Meskipun secara framingnya ini sudah dimodifikasi. Kalau secara audionya, apalagi audio ini sangat rentan ya. Audio ini akan sangat rentan sekali, akan mudah sekali untuk membaca audio yang kita gunakan itu akan terdapat kesamaan pada audio-audio lain. Kecuali audio tersebut memang sudah audio yang dilisensikan ke audio library YouTube ya, yang itu sudah dijamin tidak akan mendapatkan klaim hak ciptanya ya, yang bisa digunakan secara gratis ya untuk kita sebagai konten kreator ya pada channel YouTube kita. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ingin lebih aman lagi ya untuk membuat videonya ini terhindar dari deteksi YouTube sebagai konten yang digunakan ulang, untuk bagian audionya mungkin bisa dimodifikasi lagi. Mungkin bisa ditambahkan dengan narasi suara kita sendiri gitu kan, atau suara-suara unik gitu ya. Nah, itu akan lebih bisa menjamin ya bahwa channel ini, konten ini nantinya akan terhindar dari deteksi YouTube sebagai konten yang digunakan ulang. Ya, meskipun gambarnya yang digunakan seperti ini, videonya digunakan yang ini gitu ya, mungkin juga orang-orang juga menggunakan video yang seperti ini, tetapi kalau kita sudah memodifikasi secara framingnya, ini akan lebih meminimalisir lah untuk YouTube membaca secara data video kita ini nanti akan dideteksi sebagai konten yang digunakan ulang ya, asal dari audionya itu harus menggunakan audio yang memang kita desain ulang atau audio yang kita modifikasi lagi lah ya. Kita mute saja audio aslinya, kemudian kita tambahkan suara yang mungkin kita bisa merekam suara kita sendiri, atau kita bisa menggunakan suara-suara unik gitu ya untuk kita jadikan narasi pada video tersebut, pada video ini. Kemudian untuk bagian backsound-nya kita bisa menambahkan backsound yang kita dapatkan dari audio library seperti itu ya. Nah, ini adalah hal dasar ya yang mungkin tidak banyak juga orang yang mengetahuinya. Teman-teman mungkin berpikir hanya dengan membagikan konten-konten seperti ini nantinya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, bisa mendapatkan banyak viewer dan juga banyak subscriber seperti itu ya. Nah, mungkin untuk channelnya Kids TV ini agar kedepannya bisa dilakukan perbaikan ya. Perbaiki di bagian audionya, modifikasi lagi di bagian audionya, buat seunik mungkin, semenarik mungkin, yang kalau bisa ya itu ditambahkan sesuatu yang tidak hanya membuat anak-anak itu nanti tertarik untuk menonton video tersebut dari melihat videonya, tetapi mereka nantinya akan merasa senang dengan mendengarkan audionya juga gitu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman berpikir bahwa itu nanti akan menyulitkan channel kita sebagai reuploader seperti ini gitu ya, ya itu adalah usaha kita untuk menghindari deteksi YouTube sebagai konten berulang seperti ini. Ya namanya kita menggunakan konten orang lain gitu ya, kita menggunakan konten instan seperti ini gitu ya, ya itu adalah resiko-resiko yang harus kita hadapi gitu ya, yang mana kita harus memodifikasi meskipun itu terlihat ribet dan juga terlihat menyulitkan seperti itu ya, itu adalah usaha kita untuk menghindari channel kita ini nantinya akan ditolak monetisasi seperti itu ya. Nah, jadi untuk channelnya Kids TV ini, kalau secara subscriber sudah mendapatkan 1000 lebih ya subscriber, secara syarat monetisasinya ini salah satunya sudah terpenuhi dari subscriber, tinggal mengumpulkan viewernya saja ya di channelnya ini, tinggal mengumpulkan viewernya bagaimana agar kedepannya channel ini bisa mendapatkan banyak viewer ya. Yang pertama itu ya dari kontennya itu harus diperbaiki terlebih dahulu, kemudian dari thumbnailnya. Thumbnail ini harus diperbaiki juga ya, karena di sini kalau kita lihat ya terlalu rame sekali ya, terlalu banyak huruf, terlalu banyak teks, kemudian juga dari tampilan gamenya mungkin ya di sini ya, tampilan gamenya ini secara thumbnail ini juga tidak terlihat menarik karena terlalu banyak sekali menumpuk gambar-gambar yang tidak tertarik untuk menonton video ini gitu ya, karena target utamanya ini adalah anak-anak ya. Nah, jadi harus lebih banyak lagi ya belajar bagaimana cara mendesain thumbnail gitu ya untuk channelnya Kids TV ini. Tapi kalau menurut saya untuk bagian thumbnail ini, kalau memang ingin meneruskan konten-konten seperti ini, di bagian thumbnailnya itu jangan terlalu banyak teks ya. Kemudian juga silakan untuk mengambil bagian-bagian yang itu akan lebih menarik nih. Nah, mungkin bisa mengambil bagian ini kemudian ditambahkan teks yang penonton nantinya akan tertarik untuk mengklik video ini ya. Nah, coba bisa dilihat di channel lainnya. Sekarang coba kita lihat ya untuk game Baby Bus.
Nah, seperti ini ya. Ini kan konten-konten yang dibagikan seputar Baby Bus ya, yang mana memang ini si pemilik asli dari Baby Bus-nya ini ya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini game ya. Game ini seperti ini saja. Teman-teman bisa lihat ya untuk view-nya 29.000. Kemudian juga teman-teman bisa cari di channel-channel lain ya, yang itu juga membahas seputar game. Nah, ini ya. Ini contoh game juga ya. Game yang mendekorasi rumah mobil nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bagian thumbnailnya yang seperti ini saja, terlihat jelas dan terlihat lebih menarik gitu ya. Jangan terlalu banyak menambahkan teks-teks yang itu akan malah menutupi bagian-bagian terlihat menarik di dalam video tersebut. Nah, cukup seperti ini saja untuk bagian thumbnailnya ya. Jangan seperti video-video yang ada di channelnya Kids TV channel ini ya. Nah, jangan seperti ini terlalu ramai sekali ya. Jadi kalau menurut saya untuk channel Kids TV ini, agar kedepannya bisa mendapatkan lebih banyak viewer ya, harus dilakukan perbaikan-perbaikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, perbaiki di bagian thumbnail ya, sehingga itu nantinya akan bisa membantu meningkatkan rasio klik tayang pada video-video yang ada di channelnya ini ya. Nah, semoga informasi ini bisa membantu dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, terkhusus untuk channelnya Kids TV channel ini. Semoga kedepannya bisa segera memonetisasi channelnya ini ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk memberikan dukungan untuk channel Kids TV ini, teman-teman silakan masuk ke @KidsTV channel 468 seperti ini, kemudian teman-teman silakan untuk berikan subscribe seperti ini. Jangan lupa juga teman-teman untuk tonton video-video yang ada di channelnya Kids TV channel ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Perlu saya ingatkan kembali ya buat teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan review dan juga promosi channel YouTube teman-teman seperti ini ya. Teman-teman silakan untuk ikuti saja syarat yang saya tuliskan di kolom deskripsi. Nanti saya akan pilih ya salah satu channel yang saya anggap layak untuk saya bantu review di video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.